Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Fanani selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rihatul Fitri, MDH 39, angkatan keempat, kelompok 4, dengan jabatan fasilitator pemerintahan di unit kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Mitra. Pertama-tama, mari kita mengetahui apa sih tugas dari fasilitator pemerintahan itu sendiri. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah, tugas fasilitator pemerintah adalah melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, dan kompilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan. Kemudian dari eh, uraian tugas fasilitator pemerintahan ada 10. Yang pertama, memfasilitasi pengelolaan urusan penatausahaan surat menyurat. Yang kedua, melakukan koordinasi antar bidang di lingkungan dinas sosial. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan identifikasi rencana pengadaan di setiap bidang. Yang keempat, memberikan pelayanan administrasi belanja setiap bidang. Yang kelima, melakukan pengumpulan dan pengolahan data penataan administrasi dan kepegawaian di dinas sosial. Yang keenam, memberikan pelayanan teknis kepada perangkat subbagian keuangan dan tata usaha. Yang ketujuh, melakukan validasi kelengkapan dokumen SPJ di dinas sosial. Yang kedelapan, melakukan penyusunan dan analisis data laporan keuangan dinas sosial. Yang kesembilan, melakukan penyampaian data yang telah dianalisis sebagai bahan rekomendasi internal. Yang sepuluh, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban. Kemudian dari uraian tugas tersebut terdapat 5 isu yang menjadi perhatian kami. Dari kelima isu tersebut, nomor satu adalah kurangnya efektivitas fasilitasi pengelolaan urusan penatausahaan surat menyurat. Yang kedua, terbatasnya koordinasi antar bidang di lingkungan dinas sosial. Yang ketiga, belum maksimalnya pengumpulan dan pengolahan data penataan administrasi dan kepegawaian di dinas sosial. Yang keempat, belum lengkapnya lampiran dalam proses validasi dokumen SPJ di dinas sosial. Dan yang kelima, belum optimalnya penyusunan dan laporan keuangan, analisis data laporan keuangan dinas sosial. Dari kelima isu tersebut kemudian disaring dengan melakukan analisis untuk menetapkan prioritas isu secara objektif dengan menggunakan metode APKL atau aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dari hasil penyaringan menggunakan metode APKL ini didapatkan perankingan sebagai berikut. Untuk ranking pertama terdapat di isu kurangnya efektivitas fasilitasi pengelolaan urusan penatausahaan surat menyurat. Untuk ranking kedua terdapat di isu belum lengkapnya lampiran dan proses validasi dokumen SPJ di Dinas Sosial. Untuk ranking yang ketiga belum optimalnya penyusunan dan analisis data laporan keuangan dinas sosial. Untuk ranking yang keempat, terbatasnya koordinasi antar bidang di lingkungan dinas sosial. Untuk yang terakhir, ranking kelima adalah belum maksimalnya pengumpulan dan pengolahan data penataan administrasi dan kepegawaian di dinas sosial. Nah, dari hasil perankingan menggunakan metode APKL tersebut kemudian disaring kembali untuk menentukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG atau urgency, seriousness, dan growth. Dari hasil saringan menggunakan metode USG ini menghasilkan perankingan sebagai berikut. Dengan ranking pertama terdapat isu kurangnya efektivitas fasilitasi pengelolaan penata usahaan surat menyurat. Yang kedua, belum lengkapnya lampiran dalam proses validasi dokumen SPJ di Dinas Sosial. Kemudian yang dengan ranking terakhir
adalah belum optimalnya penyusunan dan analisis data laporan keuangan. Kemudian dengan isu peringkat pertama, kemudian diidentifikasi akar penyebab masalahnya menggunakan fishbone diagram, yaitu dari segi yaitu kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi digital, dari segi material, belum tersedianya platform untuk penomoran otomatis, kemudian dari metode masih manual dan menggunakan buku catatan. Kemudian yang terakhir dari mesin, belum adanya tools digital untuk membuat penomoran surat. Kemudian dari akar penyebab permasalahan tersebut eh, dilakukanlah alternatif pemecahan masalah. Dengan masalah utamanya adalah kurangnya efektivitas fasilitasi pengelolaan urusan penatausahaan surat menyurat dengan empat akar masalah, yaitu kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi digital. Maka alternatif pemecahan masalahnya memberikan pelatihan tentang penggunaan aplikasi digital. Kemudian untuk akar masalah yang kedua, belum tersedianya platform untuk penomoran otomatis. Dengan alternatif pemecahan masalahnya, pembuatan platform digital untuk memberikan nomor surat secara otomatis. Kemudian untuk akar masalah yang ketiga masih manual dengan menggunakan buku catatan. Dan alternatif pemecahan masalahnya adalah pembuatan template formulir penomoran surat berbasis digital. Kemudian untuk akar masalah yang keempat adalah belum adanya tools digital untuk membuat penomoran surat. Dengan alternatif pemecahan masalahnya yaitu dengan melakukan digitalisasi dengan pemanfaatan tools sederhana seperti Google Forms, Spreadsheet, dan Google Sheet. Baik, demikian presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam presentasi saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.